Pagi menuju siang ini kami datang ke bait-Mu yang suci Tuhan, untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus. Setiap kali kami berhadapan dengan Roh-Mu yang suci, setiap kali kami berdiri di bait-Mu yang agung, iman orang percaya sepanjang zaman mengikrarkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Anak, istri, suami, cucu, orang tua datangnya dari Tuhan. Masa kecil anak-anak kami masih kecil-kecil, kami bawa ke sekolah minggu. Mereka sekolah, kuliah, sarjana, bahkan mereka boleh berumah tangga. Itu adalah anugerah Tuhan. Rumah kami, harta kami, uang kami, karir, jabatan, profesi, semua yang kami miliki datangnya dari Tuhan. Bahkan hari ini berdiri di sini, boleh berdiri di sini, tubuh kami sehat. Itu pun anugerah khusus buat kami. Oleh sebab itu, Roh-Mu bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti, bahasa manusia yang sederhana, supaya kami boleh menyerap kebenaran dengan baik, supaya kami bisa mengikuti gerakan Roh Tuhan di tengah zaman ini, mengikuti pekerjaan Tuhan melalui gereja kami ini. Tuhan, beri kami hikmat, kemampuan untuk mengerti kebenaran, sucikan, layakkan, murnikan motivasi kami untuk menerima kebenaran. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Iya, senang sekali setiap minggu bisa bertemu dengan jemaat, bisa melayani jemaat Tuhan. Baik saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan, Kejadian pasal 22. Perikop ini sering sekali kita baca. Sekitar 10-12 tahun saya melayani beta ini, saudaraku, ada lebih kurang 5-6 kali saya khotbah pakai perikop ini dengan berbagai perspektif yang berbeda. Mari saudara kita lihat satu kali lagi. Setelah semuanya itu, Allah menguji Abraham. Kejadian pasal 22. Kepercayaan Abraham diuji. Ayat pertama, setelah semuanya itu Allah, di Alkitab kita tertulis mencoba Abraham. Alangkah baiknya kata itu diganti dengan kata yang lebih pas. Allah menguji Abraham. Karena di kitab Yakobus Tuhan itu tidak mencobai, saudaraku, tapi Tuhan itu menguji manusia. Ujian itu datang dari Tuhan. Cobaan itu datang dari setan. Maka Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Cobaan itu tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Sedangkan ujian itu sifatnya adalah imannya naik kelas. Sangat berbeda sifatnya. Jadi Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang.
Sesudah itu kami kembali kepadamu. Mungkin perlu tinggalkan satu pertanyaan untuk jemaat ketika sampai di ayat itu. Kami akan pergi sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kami berarti Abraham dan anaknya. Padahal dia tahu anaknya akan dipersembahkan. Kok masih pakai kata kami? Ingat ya, nanti saya jelasin. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Satu pertanyaan lagi. Abraham kan sudah tahu yang dipersembahkan adalah Ishak. Kenapa dia tidak menjawab langsung? "Bapak, di mana korban?" Kenapa tidak jawab, "Engkaulah orang ya anakku. Tuhan yang menyediakan." Apakah pura-pura? Pura-pura bego? Dua pertanyaan saya tinggalkan, nanti kita jawab waktu membahas perikop ini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara sekalian. Sebagai info, karena saya ketemu saudara pada beberapa minggu lalu hanya kebaktian jam 1 dan jam 5 sore. Pagi enggak saudaraku ya, pagi saya ada di Manyar. Sebagai informasi buat saudara aja, kelas doktorat saya sudah selesai 3 minggu, sebulan lalu sudah di wisuda, sudah selesai pendidikan, sudah selesai S3, sudah selesai. Sekarang tugasnya selanjutnya adalah lebih fokus kepada pelayanan umat Tuhan dimanapun berada, saudaraku. Baik, sekarang kita kembali ke sini. Saudara masih ingat tentang khotbah saya mengenai Kain dan Habel. Khotbah Kain dan Habel adalah seri tentang dalam tema tentang persembahan, saudaraku. Dan jemaat jangan pernah lupa, setiap kali bagian sesi saya, ketika saya berbicara mengenai persembahan, persembahan itu adalah menyangkut seluruh bentuk persembahan itu. Jadi makanan rohani kita porsinya harus pas, gak boleh
Kalau bicara persembahan itu hanya uang melulu saja, itu nggak baik, saudaraku. Rohani nggak sehat. Tapi kalau tidak bicara uang pun tidak benar, saudaraku, begitu loh. Karena gereja pun punya biaya yang besar untuk kebutuhan akan biaya yang besar untuk supaya gereja bisa tetap berada, ikat begitu. Tapi tidak boleh penekanan di uang, itu nggak boleh. Harus dalam proporsi yang tepat, saudaraku. Jadi persembahan tentang Kain dan Habel, saya pernah mengatakan kita belajar di situ persembahan yang diperkenang dan tidak diperkenang Tuhan. Kan begitu ya? Tidak diindahkannya. Kenapa? Kenapa ada yang diindahkan, kenapa ada yang tidak? Karena motivasi mempersembahkan itu keliru. Dan juga sifat dari orang itu menentukan, saudara sekalian. Begitu. Kalaulah Kain itu baik, ada something wrong dalam persembahan yang Tuhan tidak perkenang, ya. Mengapa dia tidak tanya Tuhan? Kenapa dia tidak koreksi diri? Mengapa dia menjadi sirik dan iri hati dengan adiknya? Malah kenapa dia justru bunuh adiknya? Demikianlah itu yang tidak diperkenang Tuhan persembahannya. Karena hatinya memang sudah pada dasarnya jahat. Saudaraku, begitu loh. Nah, itu sebagai suatu untuk mengingatkan pikiran saudara aja ketika kita bicara mengenai persembahan seri pertama tentang Kain Habel. Sekarang kita masuk seri yang kedua tentang Abraham dan Ishak, saudaraku. Ayat pertama. Setelah semuanya itu. Apa itu ya? Setelah semuanya itu. Di seri-seri tentang Bapak Abraham saya pernah menjelaskan. Setelah semuanya itu adalah waktu Abraham berumur 99 tahun dan saat itu ketika Sarah berumur 89 tahun, suatu malam di tendanya di padang gurun itu, saudaraku, Abraham tidak bisa tidur, gelisah dia. Saudara baca ayat-ayatnya ada semua, dia gelisah. Kenapa? Umur sudah setua ini, hampir 100. Keturunan tidak ada. Kalau suatu hari dia mati, semua warisan akan jatuh ke tangan pembantunya, si Eliezer itu, saudara sekalian. Jadi orang tua ini karena gelisah banyak berbulan, nggak bisa tidur, dia keluar dari tendanya, dia jalan-jalan di tengah malam itu sambil melihat langit. Bagaimana seharusnya saya, begitu. Disitulah Tuhan berbicara kepada Abraham. Yes. Tuhan berbicara kepada Abraham. Di tengah kegelisahan dia, Tuhan mengatakan, Abraham, tahun depan aku memberikan engkau seorang anak. Dari keturunanmu itulah, keturunanmu akan banyaknya, yang seperti yang kamu lihat bintang di langit pada malam itu. Abraham percaya, saudaraku, begitu. Setelah semuanya itu, setelah apa? Setelah janji Tuhan digenapi. Pas Abraham berumur 100 tahun, saudaraku, lahir Ishak, saudaraku. Sarah itu 90 loh itu loh. Lahir Ishak. Nah, setelah semuanya itu baru muncul perikop ini. Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya. Berarti anak itu bukan bayi. Anak itu bukan 1 tahun, saudaraku. Bukan. Anak itu umurnya cukup tinggi sudah. Begitu. Ya. Anaknya itu menurut seorang ahli sejarah, waktu Ishak itu mau dipersembahkan umurnya sekitar 25 sampai 30 tahun umurnya. Jadi setelah semua itu lanjut setelah 25 tahun baru muncul lagi firman Tuhan. Persembahkan anakmu, begitu. Tidak tiba-tiba. Kalau tiba-tiba berarti maka masih bayi kan. Gitu. Jadi sudah mulai besar. Tinggal dikawinkan. Begitu. Maka setelah semua itu Tuhan menguji Abraham. Maka Tuhan berseru, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Dari zaman ke zaman sejarah Alkitab sampai ke zaman kita, saudaraku. Tuhan menyebut nama orang itu ketika Tuhan berbicara itu tidak banyak loh. Tidak banyak loh, saudaraku. Gak banyak loh. Abraham, ya Tuhan. Samuel. Ya, Daud aja tidak dipanggil.
Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Paulus dipanggil. Tidak banyak waktu Tuhan berbicara, Tuhan memanggil langsung nama orang itu. Iya. Sesuatu penghargaan yang sangat tinggi kalau Tuhan menyebut nama orang itu. Abraham, ya Tuhan, ambillah anakmu itu. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Persembahkanlah, bawalah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Persembahkan ia sebagai korban bakaran ke tempat yang aku tunjukkan di Bukit Moria itu. Jadi saudaraku, ayat itu mari kita bahas pelan-pelan sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum masuk ke situ, munculkan satu pertanyaan mempermudah saudara untuk mendengar firman. Sekarang coba perhatikan. Kalau Tuhan suruh saudara persembahkan apa saja begitu. Kasih contoh persembahan harta. Persembahkan uangmu 10 juta. Saya rasa bagi setiap kita nggak sulit loh. Iya mau, amin. Karena kita mengerti kalau aku mempersembahkan 10 juta, nanti Tuhan membalas 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10 juta bisa menjadi 100 juta. Saya pikir nggak susah buat kita ya. Dan sangat mudah untuk kita ngomong, amin. Kenceng itu aminnya saudaraku. Persembahkan rumah yang sederhana, tanahmu untuk gereja. Nanti Tuhan ganti dengan tanah yang besar. Siapa gak mau? Siapa gak mau? Semua orang mau. Semua orang mau. Apakah itu salah ajaran seperti itu Pak Penta? Tidak. Alkitab ada mengajar bagian itu. Tetapi pertumbuhan kerohanian orang Kristen harus mengalami growing yang luar biasa. Extraordinary. Kalau kita hanya mengerti sampai di sini saudaraku, kita sulit akan mengikuti perkembangan gereja Tuhan pada zaman-zaman akan datang. Saudara sekalian gitu. Karena untuk seperti itu siapa nggak mau? Susah? Enggak susah. Harta saya ada 1 miliar. Saya memberikan 10 juta, dapat 100 juta. Bagi saya sangat enteng. Gak jadi masalah. Karena dapatnya lipat ganda. Dan itu pun yang dipersembahkan bukan bagian seluruhnya dari hidup saya. Bukan sesuatu yang besar sekalipun. Hanya berapa puluh persen kok. Hanya 10 juta. It's very easy, it's okay. Dapat lipat ganda. Sangat mudah lah buat kita. Nah khotbah hari ini tidak masuk di bagian itu. Dia mau upgrade rohani kita untuk melihat something yang lebih jauh daripada iman tokoh ini. Hebat loh dia saudaraku, Abraham ini. Ya kan? Kalau saya kasih pertanyaan masuk akal kan saudaraku. Siapa nggak mau? Ada di sini yang keberatan? Enggak loh, sama sekali tidak. Kasih baju, kasih jas ini kepada Tuhan, besok dapat jas yang bahannya 10 kali lipat lebih bagus. Siapa yang mau? Mau semua saudaraku, pasti mau. Tapi rohaninya, waktu kita upgrade baru kita lihat tingkat kesulitan dan kualitas pada rohani itu. Nah, sekarang kita perhatikan pelan-pelan. Abraham, ya Tuhan, ambillah anakmu, persembahkan anakmu. Komando dari situ. Berarti Tuhan mau Abraham mempersembahkan anaknya. Bukan diri Abraham, bukan harta Abraham, bukan talenta Abraham, bukan rumah Abraham, bukan gedung yang besar dimiliki, bukan. Tetapi anaknya. Ini tingkat yang cukup berat untuk memahami. Karena anak, kalau kita mengerti, ada bagian penting daripada hidup kita. Siapa yang tidak sayang anak? Anak, siapa yang bilang tidak penting? Kita kerja setengah mati, kita kerja lembur, kita fight for life. Untuk apa? Untuk kepentingan hidup anak-anak kita. Ya. Supaya anak kita tumbuh bagus. Siapa yang tidak sayang keturunan kita sendiri? Saudaraku, begitu. Itu pertama kalau kita coba mengelaborate dengan teliti, itu udah cukup sulit. Anak dia minta. Kalau dia minta harta, mungkin masih bisa. Karena itu sesuatu dari luar dari diri kita. Pernah loh Tuhan suruh Abraham.
Bawalah semua keluargamu dan hartamu, pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Tempatnya juga belum tahu. Semua harta harus ikut. Tempatnya menjanjikan enggak? Ekonominya bagus enggak? Di sana ternak-ternaknya bisa hidup? Enggak tahu. Pokoknya jalan, saudaraku. Ada loh. Dia pergi. Tapi ini yang bicara mengenai anak. Seandainya Tuhan mengatakan, Abraham, persembahkan dirimu. Saya pikir lebih mudah loh bagi Abraham. Karena dia cinta Tuhan, begitu. Tuhan, aku beri diriku. Lebih mudah loh. Tapi itu bukan diri Abraham. Bukan harta Abraham. Bukan talenta Abraham. Bukan rumah Abraham. Bukan ternaknya. Tapi anaknya. Siapa lagi dalam hidup kita yang kita merasa adalah bagian dari hidup kita yang paling penting? Istri. Bagaimana kalau Tuhan suruh Abraham, persembahkan istrimu? Mungkin dia jawabnya akan lebih cepat loh. Gak usah besok pagi, malam ini saya bawa istri saya Tuhan. Ishak umur 35. Abraham waktu lahirkan Ishak umur 100. Tambah 35, 135 tahun. Oke, katakan mereka married umur 30. Berarti Abraham kenal istrinya hampir sekitar 100 tahun. Jelek, baik, istri dia udah tahu semua. Tuhan bilang, persembahkan istrimu. Oh oke Tuhan. Kok gak dari dulu lu ngomongnya? Wah, persembahkan, udah keriput gini lebih cepat keringnya dibakar. Selesai itu. Oke, itu istri loh itu loh. Tapi ini enggak. Anak, repot men. Anak. Belum apa-apa ini. Belum apa-apa. Ambil anakmu, persembahkan anakmu. Kalimat belakangnya, pendek aja deh kata belakangnya. Yang tunggal itu. Nah, lebih berat lagi. Bukan anak kedua. Bukan anak ketiga. Anak yang satu-satunya itu. Anak yang satu-satunya itu. Bukan Ismail. Bukan. Anak yang tunggal. The only one. Berarti Tuhan benar-benar mau terperinci tentang persembahan itu, saudaraku. Anakmu yang tunggal. Bukan yang keberapa, bukan nanti sudah masih punya anak lagi, bukan. Anak yang tunggal itu, yang everyday, setiap hari, yang kamu besarkan sampai tinggal di kau ini, yang tunggal itu. Clear sekarang. Jelas kan bagi Abraham untuk mengerti? Bukan siapa-siapa, but your son. Bukan son yang mana, the only son, yang tunggal itu. Yang tunggal itu apa? Yang belakangnya. Yang engkau kasihi. Wah, ini berat nih. Berat nih. Kalau anak yang kita benci, bawalah. Ini anak gak ada guna, bocah ibunya ini anak. Gitu. Tapi anak yang kau kasihi. Detail Pak, detail. Anak yang engkau kasihi. Itu berat, bukan main buat dia. Berarti Tuhan meminta sesuatu yang out of, semua dari itu semua yang paling baik dari dirinya, yang tunggal, yang kau kasihi. Jadi Tuhan mau sumber sesuatu yang paling besar dari diri Abraham, saudaraku. Nah ini bicara persembahan kayak gini baru kena kita. Kalau antara take and give, kasih cepet dapat nopek, gak ada urusan lah, gak ada urusan bos. Tapi yang ini nih kena kita semua. Yang kau kasihi. Sering gak nonton film? Film-film perang, ya, film-film mafia, gangster. Sering kan? Orangnya ketangkap, mau bongkar rahasianya, suruh dia ngomong, gak mau dia kan? Dipukul, disiksa, di strum saudaraku. Dikulitin, itu dia punya kuku dicopotin, gigitnya dicopotin, matanya dicungkil, tetap aja orang itu bandel. Pernah jangan menonton film begitu kan? Tapi caranya gimana? Datangkan anaknya. Anak gadisnya kasih berdiri depan dia. Ini anak akan kami nodai habis-habisan. Datangkan anaknya laki yang paling dia sayang, taruh depan dia itu.
golok itu sudah melukai leher begitu. Anak itu sampai menjerit-jerit sampai badannya keluar semua informasi. Karena itu adalah segala-galanya bagi orang itu. Dia akan korbankan apa saja untuk demi anak. Itu Tuhan sampai begitu ngomongnya. Anakmu yang tunggal itu yang kau sayang, yang kau sayang. Sama kan, saya pernah buat ilustrasi, ingat gak? Penjahat masuk ke rumah seseorang, kumpulin semua keluarga, barang-barang berharga udah turun semua, tapi masih ada. Penjahat ambil golok, taruh di leher istrinya. Keluarin lagi barang harta kamu masih ada. Kalau tidak saya putusin leher istrimu. Kita pikir dia lihat istrinya udah gemuk tua lagi. Bawalah mas, bawa aja. Tapi kok golok itu pindah ke leher anak gadisnya. Anak lakinya cuman satu-satunya lo itu loh. Keluar semua itu barang berharga men. Dan Tuhan sampai ke detail itu. Anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih. Udah gak bisa lari loh Abrahamnya itu. Detail loh itu loh. Belum cukup, belum cukup. Persembahan harus clear. Anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, Tuhan sebut namanya, yakni Ishak. Untuk apa sebut nama? Karena memang tunggal. Lahir dari hari tua. Ambil contoh yuk, sederhana aja, jemaat ini pasti ada. Umurmu sudah 50. Ya, istrimu 45, 46, sudah mau expired itu, waktunya udah mau habis. Tiba-tiba hamil dia. Umur udah gocap lebih, tiba-tiba punya bayi. Ya, yang doa tiap hari, doa puluhan tahun. Doa sampai mulut berbusa, lidah pun udah mau copot, saudaraku. Tiba-tiba itu istri hamil, punya anak, senangnya kayak apa? Lupa lo, udah mau mati masih lupa itu. Pergi beli popok, beli ini lupa. Padahal udah mau jadi opa itu, udah kakek, dia lupa dia masih papa lo itu lo. Senangnya, ini dua suami istri begitu senang di hari tua, umur 100 ke atas, dia kasih nama itu anak Ishak. Dalam bahasa mereka artinya tertawa. Semua hari-hari mereka ke depan setelah anak itu lahir penuh dengan bunga-bunga. Yes. Sukacita di hari tua, ya, mandiin anak kecil. Ya, senang sekali karena enggak pernah. Enggak ada bayi nangis di rumahnya, enggak ada. Senang sekali. Maka dikasih nama Ishak. Setelah udah besar Tuhan suruh, God mention his name, Ishak. Persembahkan anakmu yang kau kasihi, yang tunggal itu, yakni mention namanya Ishak. Sakitnya hati, ya kan? Tuh lihat tuh, sakitnya hati. Udah gak orang lain. Kalimatnya udah detail semua. Seperti kalimat bahasa hukum yang tidak bisa lepas dari celah-celah lagi. Jelas semua. Gitu. Gak bisa lolos. Itu udah jelas. Yakni Ishak. Actionnya adalah bukan orang lain. Tapi Bapak Abraham yang harus melakukannya. Bawalah anakmu ke tempat yang aku tunjukkan. Abraham, he must do it. He must sacrifice his son with his own hand. Dengan tangannya sendiri. Oh, ini susah Pak. Dengarin baik-baik firman ini. Ini susah. Ini susah ini. Dengan tangannya sendiri. Karena culture, budaya daripada zaman mempersembahkan korban bakaran hidup itu. Yang pakai binatang itu. Tradisionalnya adalah setelah disusun mezbah dari kayu. Kan dia bawa kan. Bawa kayu, bawa api, bawa pisau kan. Harus sembelih saudaraku. Jadi setelah taruh mezbah, disembelih itu, dikasih apinya. Udah itu gak boleh pulang. Kalau mereka pulang, belum selesai. Nanti binatang-binatang dimakan. Begitu. Gak boleh. Mereka waktu menghidupkan api itu, dibakar harus ditunggu sampai besok pagi. Sampai kering dia. Sampai wewangian lemaknya ke Tuhan. Begitu. Bagaimana itu orang tua hatinya?
harus duduk semalam menunggu api itu gak boleh mati. Daging anaknya menjadi kering, menjadi angus baru naik. Bagaimana bisa? Di mana ada hati seperti itu? You ngerti gak tentang khotbah hari ini? Kedalaman daripada iman orang percaya ini. Jadi disebut bapak orang beriman ini. Dia jawab, iya Tuhan, itu gak mudah loh saudaraku. Tangannya sendiri dibawa, dia harus tunggu sampai besok pagi, sampai perapian itu padam. Itu daging persembahan semua itu sudah habis. Itu anak yang dia kasihi loh, bukan binatang. Sedangkan kita kalau piara anjing, ya, orang yang suka makan anjing itu saudaraku, dia pergi beli binatang itu atau dia potong, dia tidak kasih nama. Gak kasih nama. Kalau dia suka, dia piara kan, taruh di keranjang, di kandang, dia tidak kasih nama. Karena dikasih nama, jadi nggak tega dia potong. Dia nggak kasih nama. Tapi kalau binatang anjingnya dia sayang, dia kasih nama, nggak akan dia makan. Hatinya nggak sanggup. Ini udah kasih nama Ishak, bukan binatang anak sendiri, dia suruh nunggu. Mana bisa? Tapi Abraham tetap jawab, iya Tuhan. Can you imagine? Coba kau bayangkan firman hari ini. Dia jawabnya, iya Tuhan. Why? Coba pelan-pelan you pikir firman seperti ini. Dia jawab, yes my Lord. Pagi-pagi udah berangkat loh dia loh. Bisa aja dia pakai alasan. Masih bergumul Tuhan, masih mempertimbangkan. Masih coba nanti istri setuju atau enggak. Dia pakai 1001 macam alasan untuk tunda-tunda. Kayak kita kan? Tuhan suruh persembahannya you tunda. Tuhan suruh anakmu jadi pendeta you tunda. Nanti. You tunda-tunda kan? Bisa aja. Bisa aja tapi enggak loh. Pagi-pagi dia sudah berangkat loh. Hebat sekali imannya. Hebat sekali. Nah yang tadi dua pertanyaan itu. Bujangnya ikut 3 hari kemudian sampai di Bukit Moria. Di bawah kaki bukit dia ngomong sama bujangnya. Kalian tinggal di sini ya. Kami, aku dan anakku akan pergi sembahyang. Setelah itu kami akan kembali kepadamu. Kok kami? Kan udah tahu pasti dipersembahkan tuh anak. Bohong. Bapak di sini udah ada kayu, api, pisau. Di mana koran bakaran itu? Anaknya tanya. Abraham jawab apa? Tuhan yang akan menyediakan. Pura-pura. Kau tidak ngomong, kamu anaknya akan dipersembahkan. Kenapa? Pura-pura bego dulu. Enggak loh. Mengapa iman Abraham bisa mempersembahkan seperti itu? When God is asking for. Ketika Tuhan meminta. Persembahan yang seperti itu, saudaraku. Apa yang menjadi kunci daripada tokoh beriman ini, sehingga dia mampu mempersembahkan the best, yang paling bagus, yang bahkan menyayat hati loh itu loh, saudaraku. Kenapa dia bisa? 3 kata sederhana. Trust, obey, and understanding. Mengapa dia trust? Karena dia punya faith. Dia punya iman. Maka dia berani ngomong. Setelah kami sembahyang, kami akan pulang. Dia punya iman. Sekalipun anaknya dipersembahkan, dia tetap percaya loh. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Dia belum tahu bagaimana cara Tuhan, tapi dia percaya, faith. Dia punya iman. Kami akan pulang. Itu faith itu. Itu bukan pembohongan. Itu iman dia. Kami akan kembali. That is faith. Menimbulkan trust yang kuat kepada Tuhan. Kenapa dia mengatakan kepada anaknya, Tuhan yang akan menyediakan. Karena dia punya hope. Dia punya pengharapan. Pengharapan itu yang melahirkan obey. Dia taat untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Akhirnya membuat dia mengerti maksud Tuhan. Membuat dia understand. Kenapa dia bisa understand? Karena dia punya love, dia punya kasih yang membuat dia mengerti rencana Tuhan. Sebenarnya buat Abraham dia harus jalani, buat kita nggak usah.
Kita baca ayat pertama langsung tahu kok. Yes, Allah menguji Abraham, pasti lolos dia. Karena ujian, naik iman itu udah pasti. Kita udah baca kalimat pertama sudah menjadi kunci, the whole story kita sudah tahu itu. Yes, right? Karena menguji, naik kelas dia. Dia punya trust, dia punya obey, dia punya understanding, dia punya faith, dia punya hope dan punya love. Iman, pengharapan dan kasih membuat dia bisa bertindak seperti itu. Saudara sekalian. Seperti kalau kita apa? Pernah kita berpikir sampai di situ? Atau kita hanya main take and give? Hanya main supaya aku untung? Atau hanya sifat memancing? Terlampau jauh saudaraku. Sayang untuk zaman seperti ini. Ya. Sayang. Mana kita kepikir sampai ke situ? Pernah kita memberi sesuatu yang the best di Kain dan Habil tentang persembahan seri pertama. Saya pernah mengatakan, jikalau engkau terlalu miskin untuk pekerjaan Tuhan, engkau mempersembahkan sesuatu, katakan harta untuk Tuhan, dengan cara kau pinjam uang di bank, dengan bayar bunga, dengan apa supaya bisa dapat, karena kau tidak punya apa-apa, kamu sok pahlawan. Tuhan tidak tuntut yang demikian. Tapi sebaliknya, jikalau engkau orang kaya, kau kasih Tuhan kecil sekali, kau menghina Tuhan. Clear? Jangan sok pahlawan, jangan menghina Tuhan. Because we have love, kita punya kasih. How much you love him, seberapa dalam engkau mengasihi dia, itu menjadi bukti we can give the best. Kita punya faith, kita punya love, itu dia. Hanya orang enggak mengerti, memberi hanya sifatnya. Oh nanti dibalas ya, dibalas. Itu aja lo kita ngerti saudaraku. Abraham sama sekali tidak ada pemikiran tentang yang seperti itu. Ya dia tahu, obey. Yes Lord, ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu dia. Begitu dia. Can you do that? Kalau hari ini, zaman dulu Tuhan nyuruh anakmu ya jadi pendeta. Kamu tolak, kamu berpikir 10 kali. Hari ini dengar firman begini, bukan disuruh persembahkan, dipakai untuk kemuliaannya. Yuk jangan tolak, ingat tuh baik-baik. You harus thanks to God. Kalau hari Tuhan panggil engkau menjadi pelayan, menjadi diaken, melayani, kau jangan tolak. Itu tidak berlaku untuk semua orang. Yes. Itu tidak seluruh your life. Itu tidak seluruh diambil. Bukan anakmu yang tunggal yang kau kasih dari Ishak. Bukan. Hanya bagian dari waktu sebagian, kau jangan tolak itu. Itu baru sebagian kecil. When God is asking for. Gereja ini, saudara melihat gak? You sense gak pekerjaan Tuhan? Sekian puluh tahun saya coba menganalisa perkembangan gereja karena saya ikut terlibat melayani mimbar saudara. Gerejanya bertumbuhnya pesat. Sekalipun pemimpin datang silih berganti. Gereja ini mengalami pembaharuan besar. Eskalator ada. Bulan Desember ini karpet sudah jadi. Oktober ini sound system berubah, diganti. Karena ketika karpet sudah ada, ini kan feedback dia karena dia batu. Kalau sudah karpet, suaranya akan lebih bagus, saudaraku, begitu. Senin ini Betani Manyar direnovasi, atapnya dibongkar, plafonnya semua diganti karena sudah terlalu lama, saudara sekalian. Jadi kalau gereja ada faith, ada hope, ada love, dia berkembang besar sekali. Jadi enggak usah disuruh-suruh, enggak usah diiming-imingi, hatimu sendiri main di situ, imanmu sendiri main. When you give the best, yang paling bagus, begitu. Jadilah pendeta nomor 1. Jadilah diaken yang paling bagus. Jadilah pemain musik yang the best. Jadilah anak Tuhan yang baik, itu baru good. Begitu saudaraku. Saudara lihat ya. Tuh ketika Tuhan melawat Timur Tengah, Yerusalem, Yerusalem, Yesus berkata, aku rindu akan engkau. Seperti anak ayam rindu akan anak-anaknya. Tapi mengapa engkau menolak aku?
Tuhan melawat Timur Tengah. Mereka menolak Tuhan. Mereka membuang Tuhan. Tuhan masuk Eropa. Eropa meninggalkan Tuhan. Tuhan melawat Amerika. Amerika menghina Tuhan dengan menyetujui LGBT. Saudaraku, itu menghancurkan semua kebenaran yang Tuhan kasih. Amerika membuang Tuhan. Sekarang Tuhan ke Asia. Yes, kepada kita. Sering sekali pendeta-pendeta dari Amerika, dari Afrika, dia bilang, come to us. Sekarang waktunya bukan itu lagi. We will come to them. Gitu. Karena Tuhan sudah melawan Asia. Suatu hari dari gereja ini keluar pengkhotbah besar. Yang bukan lagi kita undang orang. Orang undang saudara ke situ. Mau di mana? Mau di kota mana? Mau di negara mana? Bukan lagi kita undang mereka. Karena Tuhan melawat di Asia. Orang Eropa, Amerika, Timur Tengah sudah meninggalkan Tuhan. That is our time. Lihat gak kapasitas gereja ini? Tadi baru ngobrol-ngobrol dengan pendeta, dengan gembala. Kalau gembala mau bisa aja, biarin aja. Udah tak bagus kok, gak mau. Karena hati gak bisa begitu. Itu harus terus diperbarui, harus diperbagus. Semua cabang di Surabaya harus sudah bangunan yang proporsional. Dapat hal yang paling bagus, the best. Ya, harus seperti itu. Karena kita bukan tujuannya untuk finding money. No, untuk generasi anak cucu. Can you imagine? Give the best, yang paling baik. Yang paling bagus. Saudara pernah gumulin hal seperti itu? Pernah pikir? Jika kalau kita datang kini hanya bicara mengenai, oh dapat berkat lo. Kita hanya hidup menjadi anak Tuhan. Lanjut aja. We do not prepare for future. Kita tidak mempersiapkan masa depan. Tapi kalau berpikir seperti cara Bapak Abraham seperti ini, kita mempersiapkan masa depan, saudaraku. Karena gereja itu akan terus penuh dengan faith, hope, and love. Itu gereja menjadi sangat besar. Ini bisa menjadi terbesar di Asia Tenggara, bahkan seluruh dunia, saudaraku. Tidak lagi di Eropa, tidak lagi di Amerika, saudaraku. But Asia, begitu. You see, punya iman seperti itu melihat. Karena we give the best. Kita kasih yang terbaik. Talenta yang paling bagus. Khotbah pun khotbah yang paling bagus. Jangan sekali-sekali datang ke sini khotbah hanya demi karena uang. Tak usah melayani. Jangan khotbah di sini tuntut ini, tuntut. Tak usah melayani. Tapi khotbah di sini adalah untuk menjelaskan gerakan roh Tuhan. Begitu. Mungkin kena di saudara yang hari ini. Kau jadi guru sekolah minggu. Uring-uringan. Malahan Tuhan hanya 3 tahun. Masalah sedikit kamu sudah gak mau. Jauhlah dari firman hari ini. Jauh sekali. Anakmu yang tunggal itu. Yang kau kasih. Yakni Ishak. Persembahkan lewat tanganmu. Korban bakaran. Jauhlah saudaraku. Sedikit masalah. You sudah gak mau melayani. Jauh sekali. Di mana faith, hope, and love itu. Ada loh. Gak ada loh. Kadang kita lupa hal demikian. Kita pikir yang penting saya hidup baik, udahlah Pak, diberkati cukuplah Pak. Not enough, nggak cukup. Jikalau engkau sayang Tuhan, jika engkau cinta Tuhan, kau punya iman yang mampu mengalahkan dunia. Kau punya pengharapan, kerja Tuhan dengan kerja lebih besar. Kompetensi, kemampuan dari gereja ini besar sekali. Lihat sekarang saudara lihat growing. Lantai 2 belum terisi penuh loh. Masih ada Tuhan sediakan lantai 3 yang masih kosong. Jikalau 3 tempat dipenuh, ibadah 1 minggu baru 4 kali loh saudaraku. Manjir 6 kali. We still have so much. Banyak tempat, banyak waktu yang masih bisa kita isi saudaraku begitu. Tapi di mana itu faith and love yang ada? Supaya bisa isi. Ya, ini hanya bisa sampai atas itu penuh itu waktu kita Natal. Masih ingat tahun lalu 35.000 jiwa datang. 24 Desember itu saya khotbah. Sampai pintu gerbang ditutup. Mengapa harus hanya 24 Desember? Kenapa tidak tiap hari Minggu? Why? Pernah kau tanya itu dalam hatimu? Why? Kenapa harus hanya 24 Desember? Kenapa tidak setiap minggu? Kapasitas masih banyak. Karena kita tidak tuntut diri kita untuk lebih memberikan the best.
Kita main hitung-hitungan, menyangkut persembahan apa saja termasuk persembahan harta, tidak boleh hitungannya pakai kalkulator. Hitungannya pakai faith, love, pakai faith, hope, and love. Jika kamu pakai kalkulator, kau lupa akan kebesaran Tuhan. Hitungnya pakai cinta, kasih, dan pengharapan. Ya, ingat baik-baik. Kalau hitung kalkulator, pergi sana bisnis, jangan di gereja. Kalau mau beri kepada Tuhan di gereja, buang tuh kalkulator. Hitungnya pakai, aku punya iman, aku punya pengharapan, aku mengasihi Tuhan. Itu baru bagus. Tuhan bisa balas dengan cara yang berbeda. Kau beri persembahan harta, mazmur, kemenyan, kamu beli persembahan diri, Tuhan bisa balas dengan cara yang berbeda. Anakmu sehat, keluargamu damai, bukan itu berkat yang gak bisa dihitung dengan uang. Maka tidak boleh pakai kalkulator. Tidak boleh. Abraham tidak pernah hitung ini. Yes, my Lord. Ya Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan ketaatan Abraham sebagai kebenaran. Saudaraku, hebat sekali. Bawa firman ini pulang. Tanamkan di hatimu dengan kuat. Mulai hari ini. Ajar kepada anak cucu kita. Kalau mau kasih sama Tuhan, jangan kasih sampah ya. Kasih yang paling baik. Belajar sedikit dari Bapak beriman. Anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Clear, detail. Tuhan jawab, yes. Ya, Tuhan jawab.